Manusia itu umpama timbangan, jika satu sisi lebih maka sisi yang lain kurang. Manusia berada dalam salah satu dari dua keadaan. Keadaan manusia itu hanya bisa di satu tempat, tidak bisa di dua keadaan dalam satu tubuh, tak bisa di dalam malam sekaligus di dalam siang. Manusia itu ibarat timbangan, jika satu sisi lebih maka sisi yang lain kurang. Jika sibuk kerja di luar maka tak ada waktu mengurusi keluarga. Juga jika kuat satu keadaan, lemahlah keadaan yang satu lagi. Dua keadaan itu adalah pertama perhatian kepada dirinya sendiri dan kedua adalah perhatian kepada Tuhannya. Jika dia asyik kepada dunia maka terbengkalai urusan akhiratnya. Jika dia asyik kepada dirinya, lalailah dia kepada Tuhannya. Jika dia asyik kepada Tuhannya, lalailah dia kepada dirinya. Orang yang lemah tauhidnya akan asyik kepada dirinya dan menjadi lalai daripada mengingati Tuhannya. Orang ini mungkin kuat mengerjakan amal ibadat dan berbuat kebaikan kepada sesama makhluk. Tetapi, keasyikan kepada diri sendiri membuatnya melihat amal dan perbuatan sebagai hasil yang keluar dari dirinya karena dirinya dan kembali kepada dirinya. Jika dia melihat Tuhan maka dilihatnya Tuhan memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dirasakan seolah-olah Tuhan tidak mengganggu pekerjaannya. Dia berpegang kepada kenyataan bahwa Tuhan tidak mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya. Oleh itu, nasib dirinya terletak dalam tangannya sendiri. Dan Tuhan memberinya nasib menurut usaha yang disumbangkannya. Bagi menjamin dia mendapat nasib yang baik maka dia membuat perancangan yang rapi, membuat target yang terancang dengan cermat dan mengambil tindakan yang diupayakan menimbulkan hasil yang memuaskan sesuai rancangan. Dia memulai harinya dengan menyusun jadwal yang wajib ditaatinya untuk hari itu. Untung malang nasibnya bergantung kepada kemampuannya untuk merealisasikan apa yang dirancangnya. Manusia yang berpegang kepada prinsip demikian adalah benar menurut aspek dirinya, tetapi adalah orang yang lalai menurut aspek ketuhanan yang menguasai dirinya. Pengagungan kekuatan diri sendiri akan memperkecil kekuatan Maharaja yang memerintah sekalian alam maya ini. Prinsip yang demikian menambahkan ego dirinya dan menjauhkannya dari merendahkan diri kepada Tuhannya, walaupun banyak ibadat dan perbuatan baik yang dikerjakannya. Amal yang banyak menyebabkannya menjadi ujub, riak dan samah. Amal yang demikian tatkala dibawa ke neraca hisab di akhirat kelak ia akan berterbangan seperti debu. Ia tidak dapat menolong tuannya karena orang itu menjadikan dirinya sebagai tapak untuk meletakkan amalnya. Di padang mahsyar dirinya sendiri tidak berdaya berdiri di hadapan Hakim yang Maha Perkasa. Bila dia rebah jugalah amalnya. Sekiranya kita mau amal dapat berdiri tegak, binalah ia di atas tapak tauhid. Pandangan tauhid melihat apa yang dari Allah, berdiri dengan Allah dan kembali kepada Allah. Allah yang memiliki dan menguasai sekalian alam serta isi dan kejadian yang berlaku di dalamnya. Tidak bergerak walau sebesar zarah melainkan dengan izinnya. Tidak terjadi sesuatu perkara melainkan dengan kudrat dan iradatnya. Allah telah menentukan kodo sebelum dia melahirkan kodar. Setiap yang berlaku adalah menurut ketentuannya. Orang yang berpegang pada prinsip ini menyambut kedatangan pagi dengan persiapan untuk menerima tibanya takdir ilahi.
Dia tahu bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuknya hari itu pasti sampai kepadanya. Tidak ada siapapun yang bisa mengubahnya. Bergeraklah dia dengan sepenuh tenaga mendukung takdir yang diamanatkan kepadanya. Jangan menganggap orang yang berpegang kepada prinsip tauhid sebagai orang yang pasif, hanya berpeluk tubuh berpangku tangan. Dia tetap aktif dengan berbagai-bagai aktivitas, melebihi orang yang berpegang kepada prinsip yang pertama. Perbedaan antara keduanya adalah daya rasa dan daya nilai. Pekerjaan dan perbuatan adalah serupa. Orang yang pertama merasakan dialah yang melahirkan amal. Dia melihat dirinya yang melakukan amal. Orang kedua melihat dirinya adalah alat, dan Allah adalah pelaku yang menggunakan alat. Dia melihat dirinya dipilih oleh Allah bagi melahirkan sesuatu perbuatan. Oleh sebab perbuatan yang ditakdirkan untuknya itu menjadi amanat Allah kepadanya, maka dia melakukannya sebaik mungkin menurut kadar kemampuan yang Allah karuniakan kepadanya, dan dia mengharapkan perbuatan yang lahir dari dirinya itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini tidak panik menerima kedatangan peristiwa besar secara mendadak karena dia melihat bahwa peristiwa tersebut adalah takdir Allah yang sedang berjalan dan dia berada di tengah jalan laluan takdir itu. Lalu dia menerimanya dengan senang hati. Dia yakin bahwa Allah yang mendatangkan takdir dalam bentuk peristiwa, maka dia juga yang melahirkan kesan dari peristiwa yang terjadi. Apabila seseorang itu berfungsi mengikut urutan takdir, dia dapat menerima akibat dari takdir itu walaupun akibat itu tidak menguntungkannya. Jika akibat yang baik sampai kepadanya, dia yakin bahwa Allah akan memeliharanya agar tidak terjadi sia-sia kebaikan yang diterimanya, dan dia bersyukur. Jika akibat buruk yang sampai kepadanya, dia yakin bahwa Allah akan menguatkannya dengan kesabaran dan keridhoan, sebab di hatinya yakin tidak ada kesabaran atau keridhoan akan terjadi tanpa Allah meletakkan di hati. Hati yang benar-benar bertauhid tidak dapat diganggu-gugat oleh apa-apapun. Tenang tak bergeming karena berpegang teguh pada Tuhan yang tak berubah sepanjang awal dan akhir. Awalnya tidak ada yang mengawali, dan akhirnya tak ada yang mengakhiri. Sang Kiai